guys, how are you today? I hope you are free and stay healthy every day. Okay, now we will discuss about materi lanjutan ya anak-anak ya mengenai heat transfer. Heat transfer in Indonesia is perpindahan panas. Nah, here are four ways to transfer heat. Any conduction, convection, evaporation, and radiation. Jadi ada 4 cara untuk perpindahan panas atau kalor nih anak-anak. Ada yang disebut proses konduksi, konveksi, evaporasi, sama radiasi. Bagaimana penjelasannya? Oke, next we will discuss about conduction. Conduction is the transfer of heat resulting from direct contact between surface of object. Conduction occurs only by touching or connecting surface. Jadi anak-anak, konduksi itu pemindahan panas yang dihasilkan dari kontak langsung antara permukaan-permukaan benda. Konduksi ini ya terjadi hanya dengan menyentuh, touching ya kan, or connecting surface berarti menghubungkan permukaan-permukaan yang tadi. Which contains heat, each object has a specific thermal conductivity or ability to transfer heat, which will affect the heat transferred from the hot side to the cooler side. Nah, jadi di sini eh, ada setiap benda kan mempunyai kemampuan mengalirkan panas ya. Nah, panasnya itu tertentu yang akan mempengaruhi panas yang dihasilkan gitu ya dari sisi-sisi yang lebih dingin. The higher the thermal conductivity value of an object, the faster it will transfer the heat received from one side to other. Jadinya semakin tinggi nilai konduktivitasnya, eh, maka semakin cepat dia akan mengalirkan panas yang diterima dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Contohnya ya, for example in daily life ya, any burn the iron tip, the tip of the iron that is not hot will become hot. Jadi nih kalau anak-anak membakar ujung besinya kan yang tidak panas akan menjadi panas. Number two, ironing clothes ketika kita menyetrika baju. Terus ada ice cube that melt when held due to warm body, temperature move to the ice. Jadinya es batu yang meleleh setelah dipegang dikarenakan suhu tubuh yang hangat pindah ke es gitu ya. Itu berarti tidak ada di tangan kita. Nah, terus the plate becomes hot when the hot food is placed. Nah, ini kalau misalkan kamu piring menjadi panas ketika ditaruh makanan panas kan? Nih. Terus habis itu motorcycle exhaust that is hot when the engine is started. Jadinya knalpot motornya anak-anak ya. Nih di sini panas ketika mesin dinyalakan gitu. And the second any convection. Convection heat transfer based on fluid motion is called convection. In this case the fluid is the air in the room. Nah, jadi pemindahan panas anak-anak nih. Pemindahan panas berdasarkan gerakan cairan ya fluida itu yang disebut konveksi. Dalam hal ini fluidanya adalah udara di dalam ruangan. Contoh ya, contoh for example convection in daily life, any the occurrence of land winds and sea breeze during the day, hot land air and cooler sea air cause the air on land to move up and the air in the sea to move inland. Jadi ada angin darat sama angin laut ya anak-anak. Angin darat kan bergerak dari darat ke laut. Terjadi pada malam hari, akhirnya nelayan pergi berlayar ke laut kan. Nah, sementara kalau angin laut, angin bergerak dari laut ke darat terjadi pada siang hari dan nelayan pulang ke daratan. Terus contoh yang kedua ada up and down hot air balloon movement. Nah, yang kedua ini adalah gerakan balon udara anak-anak yang naik dan turun. Nih, kayak gini ya contohnya. Nah, terus number three, the AC that was turned on in the room was hot. Jadi kalau misalkan AC yang dinyalakan di ruangan panas, oh jadi dingin kan? Nah, itu tuh. Terus habis itu ada heat up water. Jadinya nih anak-anak ya, ketika kita lagi memanaskan air, kan nanti ada udara yang fluida udara yang terdapat pada ruangan tersebut. Okay, the third is evaporation.
Evaporation in heat transfer, which is based on evaporation. The heat source can only lose heat. For example, the heat generated by the human body, the moisture on the skin surface evaporation when air passes through the body. Uh, for example ya, sweating ketika kita berkeringat, and rain cycle, siklus hujan. Jadi di sini anak-anak ya dalam pemindahan panas yang didasarkan pada evaporasi ini kan sumber panas ini kan kehilangan panasnya. Misalkan panas yang dihasilkan oleh tubuh manusia, terus kelembapan di permukaan kulit menguap ketika udara melintasi tubuh gitu. Nah, jadinya inilah proses di mana kita berkeringat. Terus habis itu juga bisa kalau misalkan di alam itu adalah proses di mana kita mengalami pada siklus hujan ya. Di mana air lautnya menguap lalu langsung naik pada awan gitu. Itu namanya evaporation. And the last, any radiation. Radiation is the transfer of heat on the basis of electromagnetic wave. For example, the human body will get radiant heat from its surface from higher temperature, and it will lose heat or radiate heat to any object or surface that is cooler the human body. The radiant heat that is gained or lost is not affected by air movement, not by air temperature between radiating surface or object. So radiation can occur in a vacuum. Jadi anak-anak radiasi ini pemindahan panas atas dasar gelombang-gelombang elektromagnetik. Misalkan tubuh manusia ya anak-anak akan mendapatkan panas pancaran dari permukaan dari suhu yang lebih tinggi dan ia akan kehilangan panas yang memancarkan panas kepada objek atau permukaan yang lebih sejuk dari manusia itu. Panas pancaran yang diperoleh atau hilang tidak dipengaruhi oleh gerakan udara. Juga tidak eh, pada suhu permukaan objek-objek yang memancarkan, sehingga radiasi ini dapat terjadi di ruang hampa. Contohnya ketika anak-anak lagi piknik nih ya, nah terus habis itu anak-anak itu masang api unggun, nah menghangatkan badan. Ketika panasnya itu anak-anak mendekatkan tangan anak-anak ke api, itu yang disebut radiation. Oke, for today, thanks for attention. See you next week ya. Bye bye.